Sosok hitam dalam kelompok cahaya berdiri di depan pohon kuno Bodhisattva setinggi 100.000 kaki. Tiba-tiba, sosok ini mulai menyerang pohon kuno Bodhisattva. Pohon kuno Bodhisattva membalas dengan memancarkan gelombang demi gelombang energi mengerikan secara perlahan. Seluruh langit ini runtuh karena pertukaran yang menakutkan ini. Xiao Yan terkejut saat dia menyaksikan pertempuran di dalam gugus cahaya. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa pohon kuno Bodhisattva pernah bertarung dengan seorang elit Doudi. Sosok di dalam kelompok cahaya mulai melaju sebelum berhenti. Kemudian sosok hitam itu dengan kejam diserang oleh kekuatan destruktif yang meletus dari luar area yang terlihat di dalam gugusan cahaya. Tubuh sosok hitam itu dan seluruh area di sekitarnya hancur berkeping-keping. Mendesis. Jantung Xiao Yan berdebar kencang saat dia melihat sosok hitam itu, yang telah diledakkan sampai tidak ada yang tersisa. Serangan tiba-tiba dari sebelumnya telah dilepaskan oleh seorang elit Doudi, yang tidak lebih lemah dari Doudi yang berpakaian hitam. Dengan usaha gabungan dari pohon kuno Bodhisattva dan Doudi misterius lainnya, Doudi berpakaian hitam itu benar-benar hancur. Dua Doudi. Sudut mata Xiao Yan bergerak-gerak tanpa sadar. Dia bisa menyaksikan dua ahli yang hanya ada di legenda. Meskipun itu hanyalah gambar, aura dari seorang ahli utama menyebabkan jiwa Xiao Yan bergetar. Gambar di gugus cahaya tidak berhenti dengan jatuhnya Doudi yang berpakaian hitam. Jejak udara hitam tiba-tiba muncul. Udara dengan cepat menyerbu ke dalam pohon kuno Bodhisattva begitu pohon itu muncul. Dengan masuknya aliran udara ini, aura menyegarkan yang terpancar dari pohon kuno Bodhisattva menjadi sangat dingin. Xiao Yan terkejut saat melihat auranya berubah. Dia tenggelam dalam pikirannya. Pohon kuno Bodhisattva setelah aura hitam masuk sepertinya memberikan perasaan yang sama dengan pohon kuno Bodhisattva yang dia lihat di wilayah gurun kuno. Engah! Cahaya perlahan menjadi redup sebelum diaglomerasi menjadi materi tak terlihat yang dibebankan ke kepala Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, cahaya ini berubah menjadi informasi yang tidak biasa yang tersebar terpisah. Xiao Yan menutup matanya dan mencerna aliran informasi yang tidak biasa ini. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan membuka matanya saat rasa pemahaman muncul di dalamnya. Dia memperoleh banyak pengetahuan dari informasi ini. Pohon kuno Bodhisattva di depannya telah ada untuk jangka waktu yang tidak diketahui, tetapi satu hal yang pasti, pohon itu telah ada sejak zaman prasejarah. Hal yang membuat Xiao Yan terkejut adalah bahwa meskipun keberadaannya bertahun-tahun tak terhitung jumlahnya, ia tidak berevolusi dan membentuk kecerdasannya sendiri. Mungkin karena terlalu lama ada, mengakibatkan kecerdasan yang tidak lengkap. Terlepas dari alasannya, pohon kuno Bodhisattva ini tidak sepenuhnya cerdas. Itu hanya bisa berfungsi dengan kemampuan dasar sebuah objek spiritual, seperti melindungi dirinya sendiri atau membalas. Gambar yang datang dari kelompok cahaya sebelumnya berasal dari zaman yang sangat jauh. Pernah ada seorang elit Doudi yang terluka parah yang berusaha untuk secara paksa menghilangkan roh pohon dari pohon kuno Bodhisattva untuk menyembuhkan luka-lukanya, tetapi dia akhirnya mati karena lawannya dan pohon kuno Bodhisattva. Tentu saja, Doudi berpakaian hitam, yang telah terbunuh, jelas telah menyebabkan pohon kuno Bodhisattva menderita banyak kerusakan. Seseorang dapat memahami kerusakan yang diderita pohon kuno Bodhisattva dengan membandingkan pohon setinggi 100.000 kaki di gugus cahaya dengan ukurannya yang setinggi 10.000 kaki. Meskipun pohon kuno Bodhisattva telah membayar harga yang mahal, itu tidak sepenuhnya menghilangkan Doudi yang berpakaian hitam seperti yang dibayangkan karena beberapa emosi negatif Doudi berkumpul bersama dan menyerbu pohon kuno Bodhisattva pada saat dia akan dibunuh. Apa yang disebut emosi negatif ini secara bertahap bergabung dengan pohon kuno Bodhisattva selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, secara samar-samar menyebabkan roh sederhana dari pohon kuno Bodhisattva mulai miring ke sisi yang gelap dan dingin. Dengan kata lain, dalam jangka waktu yang lama, pohon kuno Bodhisattva secara bertahap terkikis oleh emosi negatif Doudi hingga mulai menjadi sedikit jahat. Ilusi itu terbentuk karena kejahatan ini. Ada sejumlah ahli yang tidak diketahui yang telah tersesat dalam ilusi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika aura familiar benih Bodhisattva Xiao yang tidak dipancarkan untuk membangunkan roh yang berada jauh di dalam pohon kuno Bodhisattva, Xiao Yan tidak akan mencapai tempat ini.
Jika seseorang mendeskripsikan pohon kuno Bodhisattva saat ini dengan cara yang sederhana, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa tubuh pohon itu memiliki dua roh yang terpisah. Yang satu awalnya milik itu sementara yang lain diciptakan dari emosi negatif Doudi yang berpakaian hitam itu. Roh yang diciptakan dari Doudi miring ke kejahatan. Anda ingin meminta saya membantu Anda mengusir roh jahat itu? Xiao Yan melihat ke arah pohon zamrud kuno di seberang saat dia bertanya sambil berpikir. Tekto! Pohon kuno dengan cepat mulai bergoyang ketika mendengar kata-kata Xiao Yan, tampak seolah-olah sedang mengangguk. Xiao Yan sedikit terdiam saat melihatnya bergoyang. Dia menjawab, kamu benar-benar menganggapku terlalu tinggi. Emosi itu telah ditinggalkan oleh seorang elit Doudi. Saya tidak dapat menghapusnya. Xiao Yan memang mengatakan yang sebenarnya. Emosi negatif dari seorang elit Doudi bahkan berhasil menggeser sesuatu yang sekuat pohon kuno Bodhisattva ke jalur kejahatan. Apa yang bisa dilakukan oleh kekuatannya, yang baru saja mencapai bintang ke-9 di kelas Dousun? Dia mungkin akan membawa masalah pada dirinya sendiri jika dia dengan ceroboh memikat emosi negatif itu ke arahnya. Dia pasti akan mati jika itu terjadi. Tekto. Sebuah gugus cahaya sekali lagi muncul segera setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Gumpalan api muncul di kumpulan cahaya dan kemudian benih Bodhisattva muncul. Api memurnikan benih Bodhisattva dan aura menyegarkan muncul. Aura ini akhirnya memasuki tubuh pohon kuno. Setelah masuknya aura menyegarkan ini, hawa dingin gelap yang menyebar melalui pohon kuno Bodhisattva menjadi sedikit redup. Gunakan benih Bodhisattva untuk mengusir emosi negatif itu? Xiao Yan terkejut. Dia melirik benih Bodhisattva di tangannya dan bertanya dengan ketidakpastian. Hanya satu benih kuno Bodhisattva yang tidak murni ini yang dapat membantumu? Tekto. Pohon kuno itu bergetar dan banyak lampu hijau melayang keluar dari tubuhnya. Mereka berhenti di depan Xiao Yan. Cahaya berangsur-angsur melemah, dan Xiao Yan terperangah karena dia telah menemukan bahwa bintik-bintik cahaya ini semuanya adalah benih Bodhisattva. Selain itu, dari kilau kristal yang mereka pancarkan, mereka jelas berkali-kali lebih murni dari benih Bodhisattva di tangannya. 1, 2, 3, 24. Mata Xiao Yan menyapu titik lampu hijau. Sudut mulutnya bergerak-gerak tanpa sadar. Meskipun benih Bodhisattva tidak menakutkan seperti hati Bodhisattva, itu masih dapat meningkatkan peluang seseorang untuk berhasil maju ke kelas Dousheng. Lupakan benih Bodhisattva yang sangat berkualitas tinggi, bahkan benih Bodhisattva yang tidak murni di tangannya dapat menggoda para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Namun, lebih dari 20 benih Bodhisattva ini, yang sangat langka di dunia luar, tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan saat ini. Bahkan dia merasakan dorongan untuk menangkap mereka dan melarikan diri. Untungnya, Xiao Yan masih mempertahankan pikiran rasionalnya. Meskipun pohon kuno Bodhisattva ini tidak memiliki jiwa yang utuh, yang dibutuhkan hanyalah sedikit dari kemampuan naluriahnya untuk dengan mudah membunuhnya ratusan kali lipat. Ilusi seperti kehidupan dari sebelumnya memungkinkan Xiao Yan untuk memahami betapa menakutkannya pohon kuno Bodhisattva. Untung saja tidak memiliki jiwa yang utuh. Jika tidak, jumlah ahli di benua Douqi yang bisa melawannya tidak melebihi 5. Menggunakan benih Bodhisattva untuk mengusir emosi negatif. Ini benar-benar terlalu boros. Xiao Yan melihat benih Bodhisattva yang tergantung di depannya. Meskipun ini bukan miliknya, dia masih merasakan sakit hati yang tak tertandingi ketika dia diminta untuk menggunakan api surgawi untuk memurnikannya. Tekto. Pohon kuno Bodhisattva bergoyang sekali lagi sementara Xiao Yan merasakan sakit hatinya. Sepertinya itu mendesaknya. Xiao Yan tertawa pahit saat melihatnya bergoyang. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangguk. Dia membentangkan telapak tangannya dan sekelompok api ungu coklat dengan sedikit keputihan melingkar dan naik. Dia secara acak mengambil benih Bodhisattva dengan tangannya dan melemparkannya ke dalam nyala api. Bagian dalam benih Bodhisattva mengandung energi yang sangat kuat. Bahkan dengan bantuan api surgawi, masih cukup sulit untuk memperbaikinya. Penyempurnaan berlangsung sekitar 1 jam. Baru kemudian benih Bodhisattva berubah menjadi cairan jernih.
Setengah jam lagi berlalu dan kumpulan cairan berubah menjadi gumpalan udara menyegarkan yang mengandung warna hijau zamrud. Gumpalan udara menyegarkan ini merembes keluar dari nyala api sebelum memasuki tubuh pohon kuno yang seperti batu giok. Saat gumpalan udara menyegarkan ini mengalir ke pohon bodhisattva kuno, tubuhnya mulai bergetar. Segera setelah itu, uap hitam yang sangat samar merembes keluar. Itu akhirnya berubah menjadi tidak ada dan menghilang. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat uap hitam itu. Dia segera duduk. Kesulitan yang terlibat dalam pemurnian pohon kuno bodhisattva jauh melebihi harapannya. Bahkan dengan kemampuannya saat ini, mustahil bagi Douki di dalam tubuhnya untuk melanjutkan proses penyempurnaan. Saya tidak bisa melanjutkan. Saya harus istirahat sebentar. Xiao Yan menyeka peluh saat dia melambaikan tangannya ke pohon kuno bodhisattva dan berbicara. Tekto. Melihat Xiao Yan telah berhenti bekerja, pohon bodhisattva kuno segera mulai bergoyang. Sekelompok lampu hijau dengan cepat dilepaskan dari tubuhnya. Cahaya ini membentuk kasur kuno di dekat pohon kuno bodhisattva. Setelah itu, pohon kuno itu memperpanjang cabang pohon dan membawa Xiao Yan ke kasur. Blups! Tubuh Xiao Yan bergetar saat menyentuh kasur kuno. Gelombang demi gelombang energi murni yang menakutkan melonjak ke tubuh Xiao Yan seperti air banjir. Pada saat ini, semua pori-porinya sepertinya tiba-tiba meledak saat uap menyegarkan perlahan merembes dari atas kepala Xiao Yan. Retak, bentrok. Energi murni terus mengalir ke tubuh Xiao Yan seperti air banjir, menyebabkan suara berderak dipancarkan dari tubuhnya. Di bawah aliran energi yang gila ini, Xiao Yan merasakan Douki di tubuhnya, yang telah habis, benar-benar pulih. Selain itu, Douki yang terkandung di dalam tubuhnya tampaknya sedikit lebih padat dari sebelumnya. Pohon bodhisattva kuno yang menakutkan. Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara sejuk saat dia merasakan perubahan di tubuhnya. Energi di dalam pohon kuno bodhisattva ini sangat murni. Itu tidak memerlukan penyempurnaan sebelum berubah menjadi Douki yang bisa diserap seseorang. Dengan kata lain, pohon kuno bodhisattva ini seperti air mancur Douki yang tidak ada habisnya. Selama ada di sekitar, orang tidak perlu khawatir akan melelahkan Douki seseorang. Tentu saja, ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Pohon kuno bodhisattva juga tampaknya mengandung kemampuan ekspansionis yang tidak jelas. Misalnya, jumlah Douki yang dapat disimpan tubuh Xiao Yan telah diperbaiki, tetapi pohon kuno bodhisattva mampu sedikit meningkatkan kapasitas tetap ini. Dengan kata lain, pohon kuno bodhisattva telah menyebabkan penyimpanan Douki di tubuhnya membesar sembari membantu pemulihan Douki. Ini adalah kemampuan yang sangat kuat. Jika kapasitas ini terus meningkat, apa yang disebut kemacetan Dousheng, atau dikenal sebagai arus besar yang harus diseberangi untuk menerobos ke kelas Dousheng, perlahan-lahan akan hilang karena perluasan bertahap ini. Gemerisik berdesir. Sementara Xiao Yan merasa terkejut karena kekuatan Douki di dalam tubuhnya, pohon kuno bodhisattva sekali lagi mulai bergoyang. Itu mengeluarkan suara gemerisik karena sepertinya mendesak Xiao Yan untuk terus memurnikan benih bodhisattva. Pekerjaan pahit ini sangat berharga. Xiao Yan diam-diam memuji kehalusan ini di dalam hatinya. Dia tidak lagi berani untuk menunda lebih lama lagi karena dia sekali lagi melepaskan api langitnya dan benih bodhisattva lain dilemparkan ke dalamnya. Dia secara alami tidak lagi pelit dengan Doukinya, dan ketika Doukinya benar-benar habis, pohon kuno bodhisattva akan membantunya mengisinya kembali. Pada saat yang sama, itu juga akan memberinya hadiah kaya tambahan. Di bawah desakan manfaat yang menggoda ini, kelelahan karena pemurnian secara alami merupakan masalah yang tidak penting. Tubuh Xiao Yan saat ini dipenuhi dengan sebuah dorongan. Telapak tangan Xiao Yan berubah menjadi kuali. Api yang ganas memancarkan suhu yang sangat tinggi. Pada saat yang sama, Douki di dalam tubuh Xiao Yan menghilang dengan kecepatan yang mengejutkan. Dengan bantuan pohon kuno bodhisattva, air mancur Douki ini, dia bisa menyia-nyiakannya tanpa khawatir. Benih bodhisattva berubah menjadi gumpalan udara yang menyegarkan karena kehalusan liar ini. Itu bangkit dari nyala api dan memasuki pohon hijau zamrud. Pada saat yang sama, sulur uap hitam sekali lagi menghilang. Gemerisik berdesir.
Pohon kuno Bodhisattva mengeluarkan teriakan gembira saat merasakan uap hitam perlahan menghilang. Itu mengayunkan cabangnya saat energi yang kuat dan murni terus mengalir ke tubuh Xiaoyan. Dalam sekejap mata, Xiaoyan yang lelah dihidupkan kembali. Terus, Xiaoyan tanpa sadar tertawa ketika dia merasakan bahwa tubuhnya sekali lagi diisi dengan douqi yang lebih kuat. Sebelum pohon Bodhisattva kuno dapat mendorongnya, dia telah mengambil benih Bodhisattva dan melanjutkan proses pemurnian. Ruang yang ditutupi warna hijau dipenuhi dengan kekuatan hidup yang hebat. Tidak ada konsep pasti tentang waktu di tempat ini. Xiaoyan hanya dapat mengingat dengan jelas bahwa pohon kuno Bodhisattva telah membantunya memulihkan douqi 28 kali. Kelompok pertama benih kuno Bodhisattva telah sepenuhnya dimurnikan olehnya, tetapi benih kuno Bodhisattva ini tidak sepenuhnya menghilangkan emosi negatif di dalam pohon kuno Bodhisattva. Oleh karena itu, Xiaoyan mampu mempertahankan ketenangannya ketika lusinan benih Bodhisattva sekali lagi terbang keluar dari pohon kuno Bodhisattva. Setelah memurnikan begitu banyak benih Bodhisattva, benda-benda langka ini, yang akan membuat orang luar menjadi gila, dianggap sebagai sesuatu yang biasa oleh Xiaoyan. Singkatnya, Xiaoyan mati rasa. Namun, Xiaoyan juga memperoleh keuntungan yang relatif besar setelah memurnikan begitu banyak benih Bodhisattva. Douqi yang dikeluarkan di dalam tubuhnya sudah berkali-kali lebih besar dari sebelumnya. Perbaikan semacam ini terus berlanjut. Xiaoyan tidak meminta istirahat. Sebaliknya, penyempurnaan telah menjadi rutinitas. Dia mengambil benih Bodhisattva dan memurnikannya. Setelah itu, segumpal udara menyegarkan memasuki pohon Bodhisattva kuno. Kemudian, dia mengambil benih Bodhisattva lainnya. Siklus ini berulang dan tidak berhenti sesaat pun. Siklus ini berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Setelah beberapa saat, Xiaoyan mengulurkan tangannya untuk mengambil benih Bodhisattva, tapi dia hanya menangkap udara kosong. Saat itulah dia menemukan bahwa dia telah memurnikan semua benih Bodhisattva di hadapannya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat dia tidak menangkap apapun. Matanya mendarat di pohon kuno Bodhisattva di depannya. Dia secara kebetulan berhasil melihat gumpalan uap hitam perlahan merembes keluar dari pohon. Itu akhirnya berubah menjadi tidak ada dan lenyap. Bas-bas. Setelah lenyapnya gumpalan uap hitam ini, pohon kuno Bodhisattva Zamrud tiba-tiba mengeluarkan suara berdengung. Lampu hijau melonjak sebelum banyak sinar hijau yang menyilaukan muncul dari tubuh pohon. Mereka menyebar dan menyebabkan kekuatan hidup yang sudah kaya tumbuh lebih padat. Apakah itu telah dihapus seluruhnya? Xiaoyan memandang pohon kuno Bodhisattva. Pada saat ini, pohon Bodhisattva kuno tidak diragukan lagi berwarna hijau zamrud dari sebelumnya. Selain itu, hawa dingin gelap yang samar-samar memancar darinya juga menghilang. Pohon Bodhisattva kuno memberikan seseorang perasaan misteri yang damai, ilahi, dan cerdas. Gemerisik berdesir. Salah satu cabang pohon kuno perlahan diperpanjang. Itu seperti tangan seseorang saat menggosok kepala Xiaoyan. Xiaoyan bisa merasakan emosi gembira dari cabang pohon itu. Adalah baik bahwa emosi negatif telah benar-benar dihilangkan. Xiaoyan tersenyum. Dia juga menepuk dahan pohon kuno Bodhisattva. Setelah itu, kelelahan yang berasal dari jiwanya tiba-tiba melonjak, menyebabkan dia menutup kedua matanya. Selanjutnya, kepalanya juga menunduk. Kelelahan dari pemurnian benih Bodhisattva selama periode waktu ini benar-benar terlalu besar. Meskipun pohon kuno Bodhisattva telah membantunya dengan douqi yang kelelahan jiwanya tidak dapat dipulihkan dengan mudah. Sekarang Xiaoyan akhirnya rileks, kelelahan dari jiwanya, yang telah dia tekan, tiba-tiba muncul. Itu menyebabkan Xiaoyan tertidur. Bas-bas. Suara yang tidak biasa dipancarkan dari pohon Bodhisattva kuno ketika melihat Xiaoyan menundukkan kepalanya dan jatuh tertidur. Cahaya zamrud segera meletus dari dalam tubuhnya. Cahaya berubah menjadi tangan yang tak terhitung jumlahnya yang menarik sosok Xiaoyan yang duduk. Saat keduanya melakukan kontak, banyak riak naik di tubuh pohon saat Xiaoyan perlahan bergabung dengannya. Dia menjadi seperti patung yang duduk di tengah pohon tanpa bergerak. Segera setelah Xiaoyan ditarik ke pohon kuno Bodhisattva mulai mengayunkan cabang-cabangnya.
Gelombang riak yang tidak biasa menyebar dan banyak lubang spasial robek. Banyak sosok menyedihkan dimuntahkan. Mereka secara mengejutkan adalah kelompok yang memasuki pohon kuno Bodhisattva bersama Xiao Yan. Kelompok Sun Er juga ada di antara mereka. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka tiba-tiba muncul di tempat aneh ini. Beberapa ketakutan masih melekat di banyak wajah mereka. Mereka sekarang mengerti bahwa semua yang mereka alami sebelumnya adalah ilusi. Pohon Bodhisattva kuno yang menakutkan, bahkan mereka yang sekuat Sun Er dan Hun Yu tidak dapat mempertahankan ketenangan mereka saat ini. Mereka mengingat ilusi dari sebelumnya dan tanpa sadar merasakan bentuk keringat dingin. Jika bukan karena perubahan mendadak ini, mereka akan tetap berada dalam ilusi selamanya. Semua orang berangsur pulih. Baru setelah itu mereka perlahan menarik keterkejutan di dalam hati mereka dan mulai mengamati tempat misterius ini, yang dipenuhi dengan kehidupan yang berdenyut. Pohon kuno Bodhisattva? Tempat ini tidak terlalu besar. Karenanya, banyak pasang mata berkumpul di pohon kuno seperti giok di tengah. Suara kaget tanpa sadar keluar dari mulut orang-orang ini. Setelah mengalami ilusi dari sebelumnya, mereka sangat ketakutan dengan pohon kuno ini. Tidak ada yang lebih menyedihkan dan tragis daripada mati dalam ilusi. Xiao Yan gege. Mata semua yang hadir terfokus pada pohon kuno Bodhisattva. Segera setelah itu, Sun Er mengenali sosok kurus di dalam batang pohon. Wajahnya berubah drastis. Xiao Yan. Orang-orang yang tersisa melihat apa yang dia lihat sementara ekspresi Sun Er berubah. Semua ekspresi mereka dengan cepat mengalami berbagai tingkat perubahan. Sun Er, jangan sembrono. Ini mungkin kesempatan bagus. Gu Qing yang meraih Sun Er dan mengingatkannya dengan suara yang dalam. Sun Er baru bangun setelah mendengar kata-kata Gu Qing yang. Dia benar-benar mengingat kembali ingatannya yang berhubungan dengan pohon kuno Bodhisattva ini. Sesaat kemudian, dia mulai mengangguk perlahan. Berdasarkan catatan beberapa buku kuno, pohon Bodhisattva kuno memiliki 3 harta karun. Yang pertama adalah hati Bodhisattva, yang kedua adalah benih Bodhisattva, dan yang ketiga adalah memahami sifat dunia melalui pohon Bodhisattva kuno. Tidak sulit untuk memahami 2 harta pertama. Kedua harta itu adalah benda berwujud yang dimiliki oleh pohon Bodhisattva kuno. Namun, yang ketiga agak kabur dan imajiner. Pohon kuno Bodhisattva disebut sebagai pohon reinkarnasi pengetahuan. Dikabarkan memiliki efek misterius yang memungkinkan seseorang mengalami 100 reinkarnasi. Mereka yang telah menjalani reinkarnasi seperti itu dikabarkan bisa masuk ke kelas Doudi. Meskipun ini hanya rumor, masih ada banyak ahli yang menjadi gila karena legenda samar ini. Seorang Doudi adalah level tertinggi yang hanya ada di legenda.